Jawa situ. BW. Aman aman no. Cek audio lagi deh. Bang yang kanan bang, geser dikit bang. Op. Silakan bagi dua tanggapannya. Mas, bagian pertama ini hak termohon dan keterangan pihak terkait itu tidak mampu mengcounter fakta yang terjadi yang banyak diketahui publik yang sebagian besarnya dirumuskan di dalam permohonan. Sayang sekali forum ini tidak dimanfaatkan untuk dijelaskan secara baik. Kami juga menduga dan tetap berharap sekecil apapun harapan akan kita terus ikhtiarkan. Dan hari ini rupanya tanda-tanda ikhtiar harapan itu semakin terbuka lebar. Mudah-mudahan ikhtiar ini bagian juga dari ridho Allah terhadap apa yang sedang kami perjuangkan. Oh ya, saya tambahkan Mas Bapak. Tadi kan dikemukakan deklarasi kepala-kepala daerah yang menyatakan atas nama pribadi-pribadi sebagai warga negara. Saya nggak tahu Anda sepakat apa enggak. Pernah nggak nonton video yang kami camat di sini, kami camat di sini? Tidakkah itu menunjukkan bukan pribadi-pribadi? Kalau memang atas nama pribadi-pribadi, kenapa berkumpul kepala daerah itu? Untuk apa kepala daerah itu berkumpul di satu tempat menyatakan deklarasi bersama? Walaupun kemudian dibungkus dengan kata-kata ini atas nama pribadi yang punya hak sebagai warga negara. Nah, kenapa kepala daerah? Kenapa nggak ajak warga-warga lain saja? Oke. Depan perjalanan sebuah persoalan. Kemudian dinyatakan juga tadi ada pidato ceramah yang bersifat agitasi. Jejak digital tidak bisa dibohongi. Siapa yang ceramah seperti itu dulunya? Ya, coba Anda lihat, misalnya mengatakan presiden terbodoh dan segala macam. Ya, saya ada di detailnya, jadi saya bilang jangan berbalik-balik jadi orang konsisten. Ya, nah kemudian saya ingin juga menyampaikan tadi apa yang disampaikan dibacakan oleh Pak Wayan itu pengulangan apa yang dibacakan oleh Pak Termohon dan keterangan pihak terkait itu tidak mampu mengcounter fakta yang terjadi yang banyak diketahui publik yang sebagian besarnya dirumuskan di dalam permohonan. Sayang sekali forum ini tidak dimanfaatkan untuk dijelaskan secara baik. Kami juga menduga dan tetap berharap sekecil apapun harapan akan kita terus ikhtiarkan. Dan hari ini rupanya tanda-tanda ikhtiar harapan itu semakin terbuka lebar. Mudah-mudahan ikhtiar ini bagian juga dari ridho Allah terhadap apa yang sedang kami perjuangkan. Oh ya, saya tambahkan Mas Bapak. Tadi kan dikemukakan deklarasi kepala-kepala daerah yang menyatakan atas nama pribadi-pribadi sebagai warga negara. Saya nggak tahu Anda sepakat apa enggak. Pernah nggak nonton video yang kami camat di sini, kami camat di sini? Tidakkah itu menunjukkan bukan pribadi-pribadi? Kalau memang atas nama pribadi-pribadi, kenapa berkumpul kepala daerah itu? Untuk apa kepala daerah itu berkumpul di satu tempat menyatakan deklarasi bersama? Walaupun kemudian dibungkus dengan kata-kata ini atas nama pribadi yang punya hak sebagai warga negara. Nah, kenapa kepala daerah? Kenapa nggak ajak warga-warga lain saja? Oke. Saya rasa Pertanyaan. 3 pertanyaan. Yes, dari mana? Kumparan. Yes, oke. Bukannya harus satu sana ya? Ke sini. Enggak akan saya tanya. Kegagalan yang pertama adalah termohon menolak perbaikan tapi menjawab perbaikan. Dia menolak adanya perbaikan menjadi bagian tak terpisahkan dari permohonan. Tapi sebagian besar argumennya itu menjawab soal permohonan. Dengan begitu sebenarnya termohon telah gagal membangun narasi yang mengcounter
secara paripurna apa yang kami sepakati. Yang kedua, termohon juga telah melakukan kegagalan yang sangat fundamental. Apa itu? Cawapres 01 dikatakan bukan menjadi pejabat dan anak cabang perusahaan yang bukan termasuk BUMN, hanya merujuk pada aturan BUMN saja. Padahal putusan Mahkamah Agung nomor 21 tahun 2017, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 tahun 2013, peraturan BUMN nomor 3 2013, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Anti Korupsi, itu semuanya kalau dikecilkan, disimpulkan bahwa anak perusahaan BUMN adalah BUMN dan pejabat di anak perusahaan BUMN adalah mewakili representasi dari BUMN, bukan sekedar konsultan. Ketidakmampuan menjawab ini sebenarnya berarti semakin syah dan legitimate bahwa terjadi pelanggaran terhadap pasal 277P Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Mas Kis, tolong situ. Ini yang paling menarik. Komisi Pemilihan Umum di dalam penetapannya menyatakan bahwa jumlah TPS silakan dijumlah. Jumlah TPS itu melalui 21 Mei 2019 812.708. Penetapannya itu supaya jelas ya, supaya tidak disebut itu nomor 988. Berapa jumlah TPS menurut penetapan ini? 812.708. Saya akan kemukakan ini hasil di situ versi 16 Juni. Ini versi tadi di sini 21 Mei. Bagaimana? Jumlah TPS-nya 813.336. Saya bilang sederhana aja. Bagaimana dia menjawab oleh DPT Siluman? Jumlah TPS aja dia tidak mampu menjelaskan. KPU telah gagal menjelaskan berapa jumlah TPS, apalagi berapa jumlah DPT dan DPK. Ini urusan jumlah TPS saja dia nggak mampu jelaskan. Pak BW, Tunggu dulu, belum selesai. Saya mau bilang ini kegagalan yang sangat fundamental argumen-argumennya yang dikemukakan KPU oleh termohon. Dia hanya mengemukakan overconfident, mengemukakan 10% dari 300 lembar jawaban. Dan kalau dibaca jawabannya itu sebenarnya sebagian besar merujuk pada aturan permainan di undang-undang. Sebenarnya kalau begitu narasinya cuma sekitar di bawah 30 halaman. Nah, kalau begitu sebenarnya bagian penutup di termohon ini adalah dia telah gagal meyakinkan kepada publik. Karena Mahkamah Konstitusi tidak untuk meyakinkan publik. Kalau meyakinkan pemohon, apalagi gitu. Dan saya khawatir dia gagal untuk meyakinkan hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi. Selamat datang kegagalan termohon satu. Nah, bagaimana dengan pihak terkait? Ada 3 juga pihak terkait. Mari kita baca. Pihak terkait selalu menggunakan argumen bahwa yang namanya bukti lain, kemudian dijawab dengan pasal 43 Undang-Undang Konstitusi, adalah tidak benar kalau berkaitan dengan link berita. Tapi sebagian besar yang dikemukakan di sana sebenarnya argumennya itu mengutip link berita. Come on, you menolak link berita, tapi you pakai link berita. Dan itu sebenarnya secara diam-diam dia menghina teman-teman jurnalis. Karena apa? Yang namanya bukti lain itu terkait juga dengan bukti elektronik. Bukti elektronik itu juga berkaitan dengan hasil kerja teman-teman jurnalis. Dan itu ada di dalam pasal 43 Undang-Undang Konstitusi. Jadi kalau you menolak, tapi you pakai, kira-kira kamu ini orang seperti apa? Tidak konsisten sebenarnya. Mengembangkan terhadap undang-undang Mahkamah Konstitusi. Itu bagian kedua yang juga paling menarik adalah sama. Dia membangun narasi-narasi yang mengcounter yang namanya PSI. Kemudian dia menggunakan argumen pembuktian hukum pidana. Di hukum pidana itu kalau Anda menyatakan bersalah, Anda kemudian dicek
yang melakukan, kejadiannya, kayak gitu semua itu argumen pembuktian pidana. Coy, kita masih di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi itu argumennya pembuktiannya bukan seperti hukum pidana. Saya paham sebagian dari mereka adalah pengacara hukum pidana. Jadi memang kemudian yang disebut dengan bias hukum pidana mau diletakkan di dalam proses Mahkamah Konstitusi. Itu poin yang kedua, menurut saya menarik. Poin yang ketiga, terbukti sudah sebagian alat-alat yang dipakai itu mengkonfirmasi relasi yang sangat dekat antara aparat keamanan dengan pihak terkait. Radiogram itu jarang-jarang ada ini. Tapi kemudian pihak terkait mengutip radiogram yang dimiliki oleh Polri. Sebenarnya secara diam-diam dia sedang mempertunjukkan relasi kedekatan itu. Dan semakin sempurnalah permohonan yang diajukan yang terbukti. Itu juga yang sangat menarik. Bagaimana dengan festival untuk anak muda yang dilakukan oleh institusi Polri? Itu terjadi di mana-mana kan? Festival lalu lintas, walaupun akhirnya di stop. Teman-teman, sejauh ini itu yang kami dapat. Tapi teman saya nanti akan menambahkan. Juga mungkin begini. Tadi Anda mendengar bahwa narasi yang disampaikan antara lain. Ya, perbuatan itu aja tidak bisa dibuktikan kan dia nggak. Berarti belum sempurna. Belum sempurna. Jadi harus ada, misalnya di pilkada, contoh misalnya Pak Bupati incumbent mengerahkan kepala desa supaya memilih dia. Dipanggil lah kalau 40 kepala desa. Nah, di antara 40 kepala desa, betul nggak di kampungnya itu bupati itu menang? Kalau ada menang, baru bisa dikatakan ada pengaruhnya. Tapi kalau kenyataannya dia kalah, berapa? Itu nggak cukup. Tadi ada instruksi, ada statement, tapi harus berapa dibuktikan. alasan disebutkan di Garut katanya Pak Jokowi melakukan pelanggaran terstruktur karena mengerahkan polisi untuk memenangkan Pak Jokowi. Nyatanya sih yang menang Prabowo. Tapi skala masifnya nggak nyampe itu. Nggak terbukti dalilnya itu. Jangan-jangan Prabowo yang mengerahkan polisi. Seperti Pak Deddy Indrayana kan banyak sekali menggunakan kata-kata indikasi patut diduga, 41 kali kami digunakan kata-kata indikasi. Tadi nanti bicara bukti, misalnya Anda maling, ya ini barang buktinya. Saya maling apa? Maling TV-nya ini, ya. Mengambil TV itu dia mendobrak pintu ini lingisnya, ya. Alat buktinya ada, barang buktinya ada. Siapa yang menjadi saksi? Ya, ini dua orang menyaksikan dia potong TV-nya dijual, semua kan ada lagi penanda bukti. Tapi jangan karena orang misalnya tukang bubur ayam punya TV, asumsinya tukang bubur ayam saya bisa beli TV, pasti ini TV maling. Kan harus dibuktikan lebih dulu dia balik TV itu. Jadi pengadilan ini nggak bisa bicara asumsi, harus bicara bukti. Dan kalau orang nanti saksi di hadapan sini, ternyata saksinya itu pas orang yang bisa dituntut sebagai melakukan kejahatan, melakukan keterangan kesaksian palsu di bawah sumpah. Kan pihak 002 kan bikin seolah-olah bahwa saksi-saksi mereka dihalang-halangi lalu lapor ke lembaga perlindungan saksi dan korban. Ya kita ketawa saya dengannya karena saksi-saksi jumlahnya cuma 4 orang dibatasi oleh saksi. Dan saksi-saksi yang diminta namanya diserahkan ke sampai hari ini belum ada nama-nama saksi diserahkan. Jadi siapa yang dinyatakan oleh mereka di laporan ini oleh sekali orang saksinya yang utamanya diserahkan. Kami mengatakan bahwa makanya saya bukan lagi kewenangan konstitusi. Ya kalau mereka mau ungkapkan di persidangan silakan aja, tapi juga harus dibuktikan sejauh mana pengaruhnya terhadap perolehan suara. Kalau hanya bersifat asumsi ya pasti akan ditolak. Jadi kalau misalnya kita mengatakan bahwa Pak Jokowi menaikkan gaji, menaikkan tunjangan, membayar THR, semua itu sebenarnya sudah disepakati bersama oleh Presiden dengan DPR. Ya. Dan tiap tahun itu harus dilakukan.
jadi nggak ada salahnya kan di DPR menyetujui dan itu sudah dianggarkan di dalam APBN itu satu-satunya. Yang kedua, kalau memang itu dianggap sebagai satu pelanggaran, ya, apakah ada pengaruhnya terhadap suara? Misalnya orang yang dinaikkan gajinya itu terus milih Pak Jokowi, kan juga. Ya. Jumlah pegawai negeri kita itu ada 4,1 juta. 4,1 juta orang itu lebih lipat Jokowi dalam pemilu kemarin. Itu ditetapkan. Itu membuktinya kan harus dipanggil satu demi satu. Kalau nanya kamu milih siapa kan melanggar undang-undang kita. Karena pemilu sebagai manusia. Kemudian yang kedua adalah ada kata 4,1 juta itu semuanya milik. Lalu apakah akan berubah kita pemandangan Pak Jokowi? Tidak sama sekali. Kalahannya itu ada 17 juta. 17 juta itu Pak Prabowo bisa menang. Kira-kira dia harus mendapatkan 8,6 juta lagi. 8,6 juta baru Pak Jokowi dalam 1 juta. Tapi kalau coba 4,1 juta itu misalnya terbukti 4,1 juta mustahil dibuktikan. Ternyata milih Pak Jokowi Pak Maruf tidak akan berubah total. Jadi tim konstitusi ini bahwa